Itu sebuah kesadaran yang harus dimiliki ya. Jadi kalau kita merasa yakin tetapi kita tidak memiliki tidak melakukan apa-apa gitu ya, itu baru pada tiap keyakinan saja, belum sampai pada kesadaran. Jadi kalau orang Islam yang nggak sholat itu Belum sadar. Masih mabuk deh. Masih mabuk. Selamat datang di podcast Samara. Bareng saya Kak Ojan Dan saya Zaim Uhrawi. Kami akan membahas segala hal tentang keluarga dari sudut pandang milenial Dan kolonial. Oke Kak Ojan, siap nggak pagi ini kita ngobrolin soal karakter sukses keluarga? Kayaknya berat nih Pak nih. Berat. Berat nih. Kalau judulnya karakter sukses keluarga ini berat nih. Tapi kalau sukses. Kenapa berat? Enggak. Kalau kemarin kan kita mulai ngobrolin yang ringan-ringan. Jadi kayak Kerupuk, kapuk, iya. gitu. Karena sekarang besi gitu ya. Tapi sukses ini maksudnya berarti sakinah mawaddah warahmah sendiri kan? Oh iya. Jadi gimana Betul. berumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah juga sebenarnya. Betul. Tapi ada yang lebih spesifik. Kalau Ojan sendiri melihat sukses itu apa? Mari kita ngomong sukses aja dulu. Oke. Kalau karakter sukses keluarga, ini suksesnya dulu kita ngomongin. Sukses itu berimbang, berkembang, bertambah. Ini kayaknya ngutip dari buku saya tuh ya. Nggak original gitu. Emang Pak. Oke. Tapi saya sepakat. Sukses itu ya berimbang, berkah, bertambah gitu. Oke. Berkembang. Artinya sukses itu dinamis sih Pak kalau kata saya. Iya. Gak bisa orang bilang sudah sukses tuh agak susah. Nggak ada ya. Nggak ada malah. Jadi itu sesuatu yang terus berkembang begitu. Dan setiap orang berbeda-beda ya. Iya. Jadi suksesnya Kak Ojan dan sukses saya berbeda. Beda. Dan nggak bisa tergantikan gitu ya. Nggak bisa saling menggantikan begitu rupanya. Ya, dan juga semua hal itu terdiri dari dua sisi gitu loh Pak. Jadi misalnya fisik, psikologis gitu. Oke. Sehingga nggak bisa orang misalnya sukses dia hanya badannya besar tapi ternyata mentalnya lemah gitu-gitulah. Oke, jadi harus ada dua aspek tadi ya. Iya. Nah itu masuk kriteria kriteria kedua sukses Kak Ojan. Oh gitu. Berimbang. Ya. Yang pertamanya apa tadi? Berkembang, bertambah, bertumbuh. Bertambah atau bertumbuh. Jadi bahwa prinsipnya sederhana saja bahwa hari ini lebih baik dari hari kemarin. Iya. Itu prinsipnya, walaupun sering kita tidak bisa menjaga ya. Bahwa kadang hari ini nyatanya juga lebih buruk dari kemarin gitu kan. tetapi secara total rata-ratanya bahwa hari ini lebih baik dari hari kemarin. Soal seberapa lebih baiknya soal lain gitu. Yang penting harus lebih baik. Nah ini yang kadang saya suka ngobrolin gitu. Ada seorang tokoh yang sukses banget di mata publik, sangat kaya raya gitu kan. Kira-kira siapa ya contoh yang paling raya? Kaya raya ya. Luar negeri, dalam negeri? Jack Ma yang lagi hangat ini. Jack Ma. Ya. Jack Ma misalkan. Kita semua mengatakan Jack Ma orang yang super sukses. Super sukses. Dengan Kak Ojan sukses mana? Kalau ukuran umum gitu, pasti Jack Ma sukses. Dia menjadi salah satu orang terkaya di dunia, kemudian punya perusahaannya terkenal sekali, karyawan besar, kemudian dihormati di mana-mana gitu. Sementara Kak Ojan malah bercerita, aku pengen mendongeng di warteg gitu kan. itu contoh ya. Iya. Kalau orang melihat umum kan apa ya antara Alibaba di-compare dengan warteg gitu ya. Iya. Itu kan sesuatu yang kelihatannya ini, tetapi kembali prinsip dasarnya kan adalah bertambah apa enggak. Pada saat ini di luar kasus yang sedang menimpa Jack Ma ya. Iya. Di luar kasus menimpa Jack Ma. Tapi dengan adanya kasus itu tiba-tiba saham dia turun gitu kan. Saham dia merosot.
Oke, dia tidak kehilangan apa, tetapi saat ini mungkin dia minus sampai ratusan triliun, Iya. gitu kan. Sementara gitu, Kak Ojan gitu, karena mendongeng di warteg tadi, kemudian Kak Ojan tidak kehilangan apa-apa gitu. Mungkin malah kemudian salah satu pengunjung warteg tadi tertarik dan kemudian menraktir sepiring sepiring nasi warteg tadi kan. Artinya Kak Ojan kan mendapatkan pertambahan sepiring tadi. Iya. Sementara Jack Ma Hilang ratusan triliun gitu ya. hilang ratusan triliun. Walaupun dia masih sangat kaya, masih sangat itu contoh ya. Ini bikin saya pede kalau ketemu Jack Ma ini. Jadi pentingnya bertambah sebagai satu ukuran sukses itu bahwa hari ini lebih baik dari kemarin. Dan akhirnya tidak bisa dibandingkan antara orang dengan orang, Pak ya. Nggak bisa. Jadi Nggak bisa. yang ukurnya sendiri-sendiri Iya, ya. apakah hari ini kita lebih baik dari kemarin gitu. Kadang seorang pemulung lalu ada menemukan uang berapa 5.000 gitu ya tergeletak di jalan. Itu kan gembiranya luar biasa. Iya. Pada saat yang sama gitu kan, seorang pengusaha besar kemudian tiba-tiba mendapat keuntungan hari ini 50 juta. Dia bilang, apa? Cuman 50 juta? Iya. Iya. Kamu mestinya kan bisa mendapatkan keuntungan sejumlah sekian. Nah, jadi berbeda sekali. Berbeda sekali. Tetapi apapun gitu, yang terpenting adalah bertambah. Iya, itu satu. Yang kedua yang tadi Kak Ojan sampaikan, gitu. Bertambahnya adalah perlu berimbang. Jadi lahir dan batin. Gitu, jiwa dan raga. Gitu. Tidak hanya pada satu aspek saja. Ini yang paling mendasar. Dan kalau itu sudah, maka kita masuk pada ukuran sukses ketiga, yakni berkah. Berkah. Jadi ukurannya apa ini kalau berkah? Berkah itu membuat kita dan orang-orang sekitar kita itu gembira. Oke. Bahagia, gembira. Iya. Jadi mungkin nggak seberapa, tapi ternyata membuat gembira. Seperti tadi Kak Ojan mendongeng gitu. Dan ternyata dongengnya menarik. Semua orang tiba-tiba wow gitu. Itu berkah. Iya. Kalaupun dapat rezeki dari mana untuk keluarga gitu, diri sendiri gembira, lingkungan gembira, orang tidak iri dan sebagainya. Ini berkah. Iya. Kurang lebih itu. Artinya kalau bertambah itu tidak mengganggu orang lain, Pak ya. Bertambah Betul. itu tidak merugikan orang lain. Betul. Tidak membuat orang lain kemudian menjadi dengki dan sebagainya gitu kan. Karena prosesnya wajar, tidak ada yang disakiti dan sebagainya. Jadi ya 3 itu aja. Itu kalau kita bicara Sukses. Itu di semua aspek, Pak ya. Di semua aspek. Kayak misalnya kalau perusahaan yang baik gitu, berarti kalau orang ada karyawan baru masuk ke tempat kerja dia, kemudian karyawan itu misalnya 3 tahun kemudian keluar dari tempat itu menjadi lebih baik, dia bertambah gitu kompetensinya, ada hal yang baru yang dia miliki gitu. Itu berarti ya bagian dari sukses juga, Pak. Iya, itu bagian dari sukses. Jadi kalau orang datang ke satu tempat terus keluar jadi lebih buruk, ya itu nggak sukses gitu ya. Tapi kadang tidak terhindarkan ya. Nggak terhindarkan. Ini kita bicara tren gedenya. Karena sekali lagi hari itu kan pasang surut. Kita tidak selalu on terus kan. Kadang-kadang kita off juga. Tidak selalu baik terus kadang. Tapi apakah trennya secara umum menaik atau ya bahwa ada fluktuasi, ada naik turunnya, itu normal. Sekarang konteksnya rumah tangga nih, Pak, keluarga. Oke. Sukses dalam rumah tangga, berarti saya langsung nangkap sih. Berarti rumah tangga yang sukses ya yang bikin orang-orang di dalamnya ya, suami istri itu menjadi bertambah, bertumbuh. Betul. Baik itu kesehatannya mungkin, kemudian finansialnya, baik itu untuk keluarganya maupun
dirinya gitu ya. Oke, kemudian Psikologinya bertambah, kemudian dia menjadi lebih sabar, lebih religius, ya, menjadi lebih yang tadinya kurang taat dengan agama lebih taat gitu ya, kali ya. Iya. Kemudian ya berimbang berarti ya. Ya itu tadi sudah berimbang kan? Sudah berimbang ya. Itu menjadi berimbang dan lebih bahagia. Lebih bahagia dan kemudian orang-orang sekitarnya juga menjadi lebih nyaman. Lebih nyaman. Iya, tetangganya juga melihat bahwa oke, walaupun juga ini nggak harus kemudian ngasih apa gitu juga tidak. Setidaknya tidak mengganggu orang. Iya, dan orang juga melihatnya lebih nyaman. Oh Pak ini lebih enak sekarang, lebih menyapa kita gitu. Kalau ada apa-apa gitu lebih ringan untuk saling sharing dan sebagainya. Ya artinya sukses itu ya ada perubahan dong Pak ya? Oh harus. Harus ya? Harus. Oke. Artinya orang yang dulunya bujangan terus akhirnya jadi berumah tangga itu harusnya lebih baik ya. Oh iya berubah iya. Ya. Iya. Oh iya itu pertamanya banyak gitu kan. Pertamanya banyak. Makanya dianjurkan menikah. Betul. Gitu ya. Oke, jadi sukses itu. Nah, sekarang kita bicara karakter sukses. Nah, ini untuk mencapai ke sana gitu kan. Maka penting bagi anggota keluarga gitu. Bagi keluarga itu sendiri yang kalau kita bicara keluarga kan anggota keluarga itu memiliki karakter-karakter tertentu gitu, yang akan memudahkan membantu sukses. Apa itu Pak? Apa kira-kira? Kayaknya sudah tahu. Sudah tahu. Sudah tahu dan kita akan bahas. Oke. Saya sering mengistilahkan sebagai 5B. 5B. Ya. 5B. 5B. Dan itu beranjak dari apa yang saya dalami sebagai satu yang distilahkan sebagai spiral karakter. Spiral karakter. Itu zaman saya kuliah dulu waktu saya ambil S3 di IPB kan. Ya, saya kebetulan udah S2 Pak. Alhamdulillah. Bapak S3 ya. Jadi, tapi saya belum selesai. Jadi saya ambil penyuluhan dan di dalam konsep penyuluhan itu kita belajar banget soal karakter. Oke. Dan kemudian sampai pada apa yang kemudian kita istilahkan sebagai spiral karakter. Bahwa untuk mencapai sukses itu ada 5 elemen yang akan diperlukan, gitu kan. Ini pertama kali adalah soal keyakinan, soal belief ini. Belief. Jadi, apakah kita yakin betul nggak dengan satu hal? Kalau kita yakin betul dengan suatu hal, kita memiliki belief yang kuat tentang satu hal, itu sudah satu dasar. Ya? Dasar. Ini serupa dengan yakin. Ya. Kenapa dulu Kak Ojan meminang Mbak Ati menjadi istri? Karena yakin nggak deh? Iya. Yakin lah ya. Sama hanya juga. Kenapa kita duduk bareng kemudian kita mengembangkan podcast Samara ini? Kan karena diawali karena kita yakin bahwa insya Allah ini baik. Baik bagi kita, baik bagi teman-teman, baik bagi semua. Maka karena yakin itu, maka kita jalankan ini. Iya. Nah itu jadi belief yang pertama, Jan. Kalau kita sendiri dari awal sudah ragu tentang suatu hal, maka saran yang lama itu kan adalah jangan melangkah. Iya. Jadi ragu-ragu lebih baik kembali ya. Nah, itu ditulis paling keras, paling besar itu di kampung saya itu. Oh gitu. Ada pusat latihan militer. Oh iya. Jadi kalau Anda ragu mau mendaftar sini lebih baik pulang. Jadi intinya gitu. Soal belief, soal keyakinan itu menjadi penting. Kalau kita sendiri nggak yakin akan bakal bagus, sebaiknya jangan. Nah itu yang Kak Ojan pernah ingatkan juga waktu itu kan. Apa tuh? Ya ada temannya Kak Ojan yang sebenarnya ketika berelasi dengan seseorang, Iya. dia sendiri ragu sebenarnya. Ragu, ya. Hanya saja dia ingin mengatasi gengsi. Kok saya belum nikah gitu kan. Jadi nggak apa-apa lah gitu ya. Nggak apa-apa lah gitu loh. Ya. Padahal jelas bahwa kalau ragu
sebaiknya tidak. Jadi belief ini harus dibangun dengan sangat kuat. Iya. Nah, Pertama belief. Nah, kalau beliefnya ini sudah sangat kuat, Kak Ojan, ini nggak cukup di belief. Belief itu harus bisa dikomunikasikan. Sama dengan kita masing-masing, saya meminang istri saya, gitu kan. Kenapa saya harus meminang Ira menjadi istri saya? Kan saya harus ngomong juga sama keluarga saya, kan. Iya. Wah, nggak cukup bahwa pokoknya saya yakin aja. Gitu. Kan harus ada alasan-alasan. Iya. Kenapa saya milih dia? Oh, karena ABCD dan sebagainya. Jadi sebuah keyakinan yang bisa dikomunikasikan dengan sangat jelas, logis dan sebagainya. Itulah yang kemudian menjadi awareness, Kesadaran. menjadi kesadaran. Jadi belief yang kuat akan melahirkan sebuah kesadaran yang kuat sekali. Dan kalau kesadaran ini atau awareness-nya itu kuat, gitu, ini akan selalu menghasilkan sikap. Jadi apa yang kita yakini tadi bukan lagi ada di otak, tetapi kurang-kurang lebih kalau sel kita diambil itu di setiap sel darah kita itu kayaknya ada itu. Setiap sel kita itu ada. Itu menjadi attitude, menjadi sikap. Dan kalau sikapnya ini kuat di dalam diri kita sehingga menjadi tekad yang kuat, pasti akan membuat langkah yang luar biasa, menjadi action. Dan action yang hebat juga akan melahirkan hasil yang luar biasa. Nah, siklus inilah sukses. Akan menjadi sukses. Kalau hasilnya tercapai, keyakinannya Akan semakin kuat. Ya. Dan memperkuat terus. Terus. Makanya spiral gitu Pak ya. Betul. Jadi kalau ternyata hasilnya tidak sukses, tidak memenuhi kriteria 3B tadi, bertambah, berimbang, berkah, tidak mengisana, maka pasti ada yang salah di spiral tadi. Oh gitu. Ya, mari harus cek ulang lagi, dimulai dari beliefnya ditata ulang. Jadi istilahnya dulu kata orang ya, luruskan dulu niatmu. Niat itu kan bergantung dari belief ya. Iya. Menjadi satu. Ada yang salah di situ. Tata ulang lagi. Luruskan dulu niatmu. Makanya make kurang sense lebih ya seperti kalau itu. Iya. Sesuatu tergantung niat itu artinya maksudnya keyakinan Pak ya. Oh ya, keyakinan. Dan kenapa juga kalau kita mau melakukan sesuatu gitu, kalau di Islam kan dianjurkan untuk sholat istikharah. Betul. Untuk memperkuat keyakinan. Ya. Kalau nanti nggak yakin, mending nggak usah. Itu sangat relevan ya. Artinya sebenarnya itu dasar untuk melakukan apapun. Kalau mau sukses ya dimulai dari keyakinan dulu ya. Betul. Dari keyakinan yang kuat sekali. Nanti akan kita jaga keyakinan tersebut akan menjadi kesadaran. Kemudian kuatkan lagi menjadi sikap, lalu menjadi tindakan, dan kemudian akan kemudian menjadi hasil. Terus apa hubungannya sama 5B tadi? 5B. Ini siapanya 3M nih? Jadi, nah sekarang mari kita turunkan gitu kan. 5 ya. Kebetulan tadi 5 juga ya? Iya 5. Kenapa 5 Pak? Iya ya, kenapa 5? Kenapa nggak 256 gitu? Banyakan ya? Saya harus ngetip Bung Karno ini. Apa tuh? Jadi Bung Karno waktu pidato mengusulkan Pancasila itu, sebelum ditanya kenapa 5, gitu kan, beliau sudah mengatakan bahwa saya suka pada yang simbolik. Dan 5 adalah simbolik yang bagus, kata Bung Karno. Karena indera kita adalah 5, kata dia. Terus kita kemudian disuruh sholat sehari 5 kali. Iya. Rukun Islam ada 5. Iya. Lalu yang suka wayang, Pandawa itu tokoh utamanya 5. Itu bahasanya Bung Karno. Jumlah jari kita disertai 5.
Iya ya. Terus bulan Mei, Apalagi? bulan Mei. Ini mah cocokologi jadi. Ya tapi simbolik ya. Lebih Ya, ke- itu versi Bung Karno. Oke. Kalau versi Pak Zaim. Saya bicara pengalaman saya sendiri. 5 itu jumlah angka yang masih terjangkau oleh kita untuk mengingat. Oke. Jadi Kalau lebih dari 5 agak susah. perlu effort lebih. Oh, Tetapi makanya secara maksimal 4 ya. Biar nggak ketuker. maksudnya 4 warna. 4 warna Oke. maksudnya. Iya, Jadi 5 itu pengalaman saya sendiri ya. Dulu saya pernah mencoba menghafalkan Asmaul Husna. Sulit. Tapi ketika kemudian saya batasi 5 gitu. Itu tembus. Oh. Yang relatif mudah. Iya, iya, iya. Walaupun sekarang saya udah lupa lagi. Tapi itu. Nah, kemudian juga sekarang kan anak-anak kita juga banyak yang tahfiz ya. Itu dikontrol di 5 dulu deh. Jangan lewat dari Iya, iya. 5 ayat ya. 5 ayat ya. Ini pengalaman saja ya. Ya, ya. Jadi ketika dibatasi 5 gitu kan. Ini masih terkontrol. Saya nggak tahu apakah itu Berlaku untuk semua orang. berlaku untuk semua orang. Tapi kayaknya iya, Pak. Kalau saya juga sih batasin satu kalau saya. Tapi jangan lebih dari 5. Jangan lebih dari Jadi itu. Nah, kemudian tadi 5 ini kan karakter sukses kan? 5 ini kan karakter sukses. Tadi kita sebutkan dimulai dari keyakinan, lalu kesadaran, sikap, sikap, tindakan, hasil. dan kemudian hasil. Singkatannya apa nih? Kalau Inggrisnya lebih mudah nih. Apa, Pak? Belief. B3AR. Jadi BAAR. Oh. Belief, Awareness, attitude, action, dan result. Nah, dalam belief itu banyak sekali cabang-cabangnya. Nah, kita melihat apa sih yang kira-kira mudah diingat dan memang sehari-hari efektif untuk menguatkan belief. Kemudian juga apa sih yang paling simple, mudah menguatkan soal awareness kita. Apa sih yang paling sederhana dan mudah menguatkan soal attitude kita, dan kemudian apa sih yang paling mudah dan menguatkan soal action kita dan akhirnya soal aspek result ini. Ini yang kemudian dari pengalaman, dari diskusi, dari ini kemudian kita tajamkan menjadi 5B itu. 5B. Nah, Apa itu 5B, Pak? 5B. Saya udah tahu, cuman ceritanya nanya. 5B. Oke. Pertama bersyukur. Iya. Bersyukur, Kemudian bercita-cita, cita-cita, bekerja keras, lalu bekerja sama, dan terakhir berhijrah. Jadi ini kalau memiliki 5B ini, insya Allah keluarga itu akan mudah meraih suksesnya masing-masing. Sebenarnya ini untuk apapun, Pak ya. Untuk apa? 5B ini untuk sukses di bidang karir, Betul. di bidang pendidikan, Betul. untuk pribadi maupun lembaga juga kan. Betul. Dan ini karena kita bicaranya keluarga. rumah tangga, Itu kan juga lembaga. Iya. Lembaga paling sederhana ya. Iya. Di kita itu kan Rumah tangga. rumah keluarga. tangga. Paling inti, Bang. Jadi menurut Pak Zaim, rumah tangga, keluarga kalau punya 5B ini insya Allah sakinah, mawadah, warahmah. Insya Allah. Insya Allah ya. Insya Allah sakinah melalui mawadah dan rahmah. Melalui mawadah. Ya. Tahu sukses ya. Iya, akan begitu. Kira-kira gimana Pak gambarannya deh? Nanti kita bahas satu-satu. Karena ini 5B banyak, lumayan kan dipecah-pecah supaya idenya kita banyak buat episode berikutnya. Mari kita tarik ke belakang dulu. Oke. Tarik ke belakang dulu. Jadi 5B ini kalau ditarik, ini ada turunan dari tadi kan, belief, awareness,
attitude, action, dan result. Dan kemudian spiral karakter tadi. Dan spiral karakter ini kalau kita tarik lagi, inilah kita dalam lagi, inilah sebenarnya kerangka. Sekali lagi, inilah kerangka dasar dalam keberagamaan bagi orang Islam ya. Dan juga ini kerangka dasar bagi ideologi sebagai bangsa. Oke. Jadi di dalam Islam itu jelas sekali bahwa spiral karakter itu kemudian mewujudnya kan dalam rukun iman, rukun Islam. Rukun Islam. Ya. Jadi rukun Islam 1 sampai 5 itu urutannya sama persis juga. Kurang lebih seperti itu. Jadi paling tidak kita bisa melihat ada beberapa ya. Coba Pak. Mari kita lihat. Asyhadu an la ilaha illallah. Ya, pertama syahadat. Syahadat itu soal keyakinan. Iya benar. Jadi Benar. Bukan hanya lafaznya ya. iya, itu soal keyakinan. Keyakinan. Nah, kemudian Jadi kalau orang mau masuk Islam, dia harus yakin dulu. Dipastiin, kamu yakin gak nih mau masuk Islam? betul, Yakin. Kalau yakin, ini simbolnya adalah mengucap kalimat syahadat. betul. Jadi kalau ragu-ragu, Jangan dulu. jangan dulu. Ya, Bukan terpaksa juga. iya. Oke. Jadi itu soal keyakinan. Kemudian sholat itu soal kesadaran. Karena udah yakin bahwa Yang maha segalanya adalah Allah Subhanahu wa taala gitu. Sepantasnya lah kalau kita tuh sujud. ya, Itu sebuah kesadaran yang harus dimiliki ya. Jadi kalau kita merasa yakin tetapi kita tidak memiliki tidak melakukan apa-apa gitu ya. Itu baru pada tiap keyakinan saja, belum sampai pada kesadaran. jadi kalau orang Islam yang nggak sholat itu Belum sadar. Masih mabuk dia. masih mabuk. Walaupun kita percaya bahwa dia sudah punya keyakinan, gitu ya. Tetapi Oke. itu Belum sadar ya. belum sadar. Nah, kemudian saya melihat yang ketiga yang Puasa. yang sikap itu diwakili oleh puasa. Iya. Jadi kalau kita puasa gitu, ini kan ada atau nggak ada orang kan tetap nggak makan gitu. Iya. Jadi itu kan sikap kita sendiri. Iya, Jadi iya, betul-betul di dalam diri kita sendiri. Iya. Nah, Benar. kemudian yang berikutnya adalah zakat. Iya. Zakat itu sudah bagian dari action. Action. Ya, Karena sudah ke orang lain juga sejak ya. orang lain. Bukan hanya tentang diri sendiri. Bukan tentang diri sendiri. Kalau puasa masih diri sendiri. 1, 2, 3 tadi masih tentang diri sendiri. Iya. Jadi kemudian zakat sudah merusak orang lain. Jadi sudah tindakan. Tindakan ya. Iya. Yang akan ada orang yang melihat. Walaupun kita tutupi seperti apa gitu, tapi ada Orang amil yang menerima sudah tahu, atau ada yang penerimanya sudah tahu. Jadi ini yang membuat menjadi tindakan. tindakan. Dan kalau itu semua sudah, lalu kita tinggal memetik di bagian akhir penyempurnanya, itu haji. Jadi haji harusnya hasil. Maksudnya ketika semuanya sudah dijalankan. Oh iya. Bukan lompat gitu loh. Bukan lompat. Setelah syahadat, belum sholat, langsung umroh gitu. Ya boleh saja Boleh sih. saja ya. Boleh saja sih. Tetapi itu tidak membuat sebuah kesempurnaan yang baik. Jadi ini kalau kita bicara landasan Artinya sebenarnya idealnya orang Islam itu kalau sudah haji itu puncaknya ke berislaman, Pak ya. betul. Jadi Tidak main-main itu. ini beranjak dari spiral karakter atau spiral karakter. Kemudian juga Pancasila itu sama juga dengan ini, kerangkanya sama. Ini kebetulan apa cocokologi nih? Kebetulan atau cocokologi yang sudah teruji selama sekian waktu, itu berarti betul, Pak. Oke. Berarti bukan ini ya. Tidak ada yang kebetulan memang ya. Iya, jadi ketika ini sudah teruji dari masa ke masa secara stabil, ini berarti dapat dipertanggungjawabkan. Wow. Ya. Dan jadi takjub juga, Pak. Kalau menurut saya takjub. Gimana, Pak, kalau Pancasila? Pancasila.
Ketuhanan. Ketahanan. Iya. Kan jelas sekali itu Iya, keyakinan. Keyakinan. Kemudian Sesuatu yang nggak kelihatan gitu. kemudian yang kedua ada kemanusiaan. Yang memiliki kesadaran itu apa sih? Ya manusia kan. Manusia yang sehat, yang normal itu yang memiliki kesadaran. Dan kemudian ketiga itu persatuan. Persatuan itu ada sikap dari dalam kita sendiri. Iya. Kemudian yang keempat adalah gotong royong. Ya, itu udah aksi. Itu sudah aksi. Dan terakhir hasilnya adalah keadilan sosial. Jadi 5 inilah karakter sukses. Artinya sebenarnya Pancasila tuh udah sangat membantu harusnya Pak ya untuk negara ini biar sukses ya. Ya, antara Pancasila dengan Islam ini nggak bisa dipisahkan. Nggak bisa dipisah. Ya. Ini kerangkanya sama. Iya. Walaupun mungkin founding father kita tidak mengenal spiral karakter dulu, tapi Betul. pemikiran mereka sudah jauh. Oh iya, depan ya, ya. karena mungkin bukan pemikiran, tapi kan ketulusan hatinya lah, kejernihannya, ketulusannya itu sih. Ya. Iya, sehingga dia memang menemukan hal yang sebenarnya, kurang lebih. Jadi kalau ada yang kemudian memisah antara Islam dengan Pancasila gitu, ya Konyol ya. ya anulah, mudah-mudahan dibukakan hati lebih dalam gitu kan. Amin. Jadi dan ini ketika kita turutkan ke ranah yang paling sederhana gitu, yang mudah kita lakukan, yaitu 5B tadi. 5B tadi. Jadi kalau kita menjalankan 5B, prinsip 5B, mulai dari bersyukur, kemudian bercita-cita, kemudian bekerja keras, bekerja sama, dan berhijrah. Ini otomatis kita sedang mengamalkan keislaman kita dan kepancasilaan kita. Sekaligus ya. Sekaligus. Karena nggak bisa dipisah. Oke. Itu kerennya. Dan insya Allah akan sukses. Iya. Dan 5B kalau saya lihat juga sesuatu yang tidak perlu didefinisikan panjang lebar, Pak. Begitu ya. Maksud saya kalau orang dibilang bersyukur, ya semua orang tahu bahwa bersyukur itu apa yang harus dia lakukan gitu. Gak harus saya jelaskan bersyukur itu harus begini. Iya gak sih? Iya, betul. Dan ini juga akan terkait dengan 4 kuadran warna. 4 kuadran warna. Nah, jadi lalu apa hubungannya 5B dengan 4 kuadran warna gitu. Kalau kita gunakan cocokologi kan ini 45, padahal bukan kan itu. Tetapi nanti gitu, kita akan bedah ketika kita membahas satu-satu. Kita kaitkan dengan kuadran warna masing-masing. Siap. Akan menjadi sangat kuat karakter sukses ini. Begitu.